Saya record nih. Oke, kita mulai aja ya untuk materi, untuk pragmatik terkait dengan prinsip kerjasama dan juga kesantunan ya. Sebetulnya kalau di sini terlihat sekali saya banyak ambil beberapa referensi karena sebetulnya di dalam buku Muhajir pun yang minasang mungkin bisa cek di toko online juga ya, murah ya. Dulu UNAS ada tetapi sekarang ternyata nggak jual lagi. Jadi kalian bisa cari aja. Jadi nggak mahal kok ya. Investasi sampai skripsi boleh ya. Nah, di situ jelas sekali dan itu berbahasa Indonesia. Lebih mudah dibandingkan kalau kalian mesti baca buku-buku yang penulis aslinya seperti Grice atau Shirley atau Austin atau mungkin Brown and Levinson, itu mungkin agak membingungkan ya, karena memang linguis itu lumayan berat, apalagi kalau di Inggrisin ya. Indonesia aja bingung apalagi Inggris gitu ya. Jadi coba baca buku yang lebih mudah dulu. Oke, saya mulai dengan prinsip kerjasama berdasarkan dari Grice ya. Kalau Grice sendiri itu yang pertama mengusulkan tentang prinsip kerjasama yang mempunyai gagasan bahwa Maxim itu dibagi menjadi 4, yaitu adalah Grice. Ini memang tua sekali ya, tapi sampai sekarang pun karena memang beliau ini adalah pionir, jadi masih tetap dipakai. Kalaupun seperti murid-muridnya gitu ya, atau mungkin sekarang seperti kan tahun 2000-an nih sudah banyak ya linguis itu tetap masih merujuk kepada pionirnya, tetapi sudah mereka modifikasi dengan penelitian-penelitian yang lebih mutakhir. Nah, Grice ini mengusulkan 4 gagasan yang kita kenal dengan namanya Maxim, ya. Maxim itu apa sih yang dimaksud dengan Grice Maxim gitu ya? Maxim ini adalah gagasan ya, di mana ada suatu pengelompokan terkait dengan strategi percakapan atau strategi dalam berkomunikasi di dalam masyarakat ya. Grice mengelompokkan maksim-maksim tersebut agar lebih mudah ya bagi kita atau bagi pun para penutur mitra tutur untuk memahami ya apa sih percakapan yang baik ataupun yang tidak baik seperti itu. Nah, mari kita lihat ya apa itu 4 prinsip Grice ya. Ini memang terkenal sekali ya. Hanya ada 4 yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksana atau cara ya. Oke, sebentar ya. Di sini apakah? Ya, kecil sekali ya. Kita masuk. Untuk maksim kualitas ini dipusatkan kepada kebenaran ya. Jadi apakah benar sih yang diomongin oleh orang tersebut atau dia hanya mengada-ngada ya. Contohnya dia pengen dianggap benar tapi dia enggak. Nah, itu mesti kita lihat di maksim kualitasnya. Apa benar yang dia katakan? Jadi di sini menurut Grice ya, dia mengatakan bahwa maksim itu dikatakan sebagai maksim kualitas apabila satu, jangan secara eksplisit mengatakan yang Anda percayai tidak benar. Ya. Anda jangan mengatakan hal yang buktinya kurang kuat. Nah, dalam buku Muhajir tuh ada yang namanya satu teori terkait dengan pembahasan maksim kualitas ya. Disebutnya apa di sini ya? Kalau nggak salah itu maksim bukan maksim, prinsip kesahihan. Apakah dia sahih atau tidak? Di sini ada di buku Muhajir. Tolong baca lagi ya lebih detail. Kenapa? Apakah orang itu berkata sahih atau tidak sahih ya? Bisa kita lihat berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Apakah dari powernya, apakah dari otoritasnya, apakah dari gendernya, atau background dianya, pengetahuannya, pendidikannya seperti apa. Contoh, saya bukan seorang presiden, ya, saya hanya dosen, ya dosen lah, dosen pemula gitu ya. Kemudian saya mengatakan suatu kebijakan terkait dengan politik. Ya besok harga BBM akan turun 10%. Nah, apakah itu bisa dikatakan sebagai hal yang sahih? Itu tidak. Betul, tidak. Kenapa? Karena saya bukan presiden. Ya. Jadi itu saya melanggar maksim kualitas. Kenapa? Karena saya tidak memiliki otoritas, ya. Saya tidak memiliki aspek yang dinyatakan berhak mengatakan hal tersebut gitu. Nah, jadi kalau katanya buktinya kurang akurat, ya berarti dia tidak bisa. Berarti itu adalah pelanggaran maksim kualitas. Kecuali saya katakan saya seorang dosen dan saya mungkin mainnya adalah penelitian saya adalah pragmatik. Saya mengatakan, minasang, pragmatik itu adalah kajian yang berawal dari sosiolinguistik, yang kemudian dipecah menjadi suatu kajian baru, yaitu pragmatik. Nah, hal tersebut mungkin minasang percaya, oh iya, sensei, hai, wakari machita, gitu ya. Kenapa ya? Karena kan memang saya dosen linguistik, ya, penelitian saya pun linguistik, ya, jadi mungkin masih bisa dikatakan percaya, gitu ya. Tapi mungkin juga bisa juga harus ada buktinya.
Dari mana sensei? Oke, saya merujuk kepada buktinya ini ya di dalam bukunya untuk yang teorinya Haim ya, bahwa pragmatik adalah pecahan dari sosiolinguistik seperti itu. Nah, itu masih dikatakan bahwa saya tidak melanggar maksim kualitas. Berarti adalah proven ataupun sahih. Yaitu untuk maksim kualitas. Komadei desu ka, minasang untuk kualitas. Ini naga ini, kalau sampai kesantunan panjang banget ini. Karena ini 2 TM ini. Iya desu ka? Bisa diterima, Sensei. Bisa ya Sensei. untuk... Oh, oke. Saya ingin bertanya. Siapa nih, Dandi ya? Iya, Dandi. Hai, Untuk maksim kualitas, tadi kan Sensei bilang harus ada bukti yang kuat ya, berarti ya. Dan suatu latar belakang dari sang penutur kan. Ya. Nah, tapi jika sang penutur itu dari orang biasa, kita juga tidak tahu latar belakangnya, dia udah punya pengalaman atau bagaimana. Dia mengatakan sesuatu, terus lawan bicaranya mengiyakan, berarti itu termasuk gimana, Sensei? Ya sekarang gini, itu terkait dengan kembali lagi kepada mitra tuturnya, ya. Mungkin mitra tuturnya berpikir gini, mitra tuturnya, contoh Dandi mendengar Haris ngomong gitu kan ya, apa saya nggak tahu tuh Haris bener apa nggak sih ngomongnya gitu kan ya. Tapi saya tahu Haris gitu, dari sang tahu Haris. Haris itu orang yang terpercaya, Haris itu orang yang komunikatif, yang informatif, yang banyak memiliki informasi banyak baca buku, banyak pengetahuan, dan selama ini berdasarkan pengalaman Dandi, Haris nggak pernah bohong. Apa yang dikatakannya rata-rata ya mungkin 100% enggak ya, hampir bisa dikatakan benar. Nah, persepsi seperti itu bisa mempengaruhi dari penilaian kesahihan seseorang. Ya, kalau sebenarnya orang tua saya bilang, kamu kalau seandainya makan nggak boleh pakai tangan kiri gitu kan, itu kan jorok, kotor gitu kan. Nah, kalau saya bilang apakah itu melanggar maksim kualitas, mungkin iya juga sih. Iya, apa sih hubungannya gitu kan ya dengan jorok atau mau tangan sama aja gitu kan. Tapi Anda katakan oh iya secara etika betul. Kemudian yang kedua, dia adalah orang tua saya. Ya, orang tua saya pasti mengatakan hal yang baik dan saya harus mengikuti orang tua saya walaupun mungkin sebetulnya nggak benar-benar amat gitu loh ya. Nah, itu ada penilaian seperti itu untuk maksim kualitas. Nah, itu yang membuat saya katakan dikembalikan lagi kepada budaya, hubungan atau status sosial. Itu bisa menjadikan mengatakan bahwa maksim tersebut melanggar atau berterima. Seperti itu ya, Dandi. Jadi makanya saya katakan maksim-maksim ini memang betul-betul tidak bisa dikatakan hanya menggunakan logika saja, harus dikaitkan dengan tadi budaya, ya kan, masyarakatnya, etika, agama, ya dan sebagainya seperti itu. Bisa dipahami dan bisa. Nah, makanya memang ada maksudnya PKS ini dengan kesantunan ataupun dengan apa disebutnya adalah strategi dalam berkomunikasi itu sangat-sangat penting sekali ya. Nah, oke lanjut ya, ini masih panjang loh. Yang kedua adalah maksim kuantitas. Maksim kuantitas berkualitas itu banyak ya. Kalau kuantitas saya tahu bahwa itu ada kaitan dengan hal yang banyak ya. Jadi bertalian dengan jumlahnya, jumlah informasinya dalam arti luas ya. Banyak nggak sih informasinya? Dia contohnya singkat, padat, berisi nggak sih gitu yang tuturan ataupun informasi yang diberikan. Atau kok bertele-tele nggak sih ngomongnya nih orang gitu ya. Saya mau bilang pertanyaannya, besok kamu mau ke UNAS nggak gitu kan. Saya minta jawabannya ya atau tidak gitu kan ya, pertanyaan harus dijawab cuma ya atau tidak, tetapi yang keluar aduh besok tuh gue ada rencana deh, kayaknya gue mau pergi dulu kayaknya gue ada janji sama temen gue, nggak tahu deh besok pergi apa enggak ya. Itu bisa dikatakan melanggar maksim kuantitas dan juga maksim relevansi ya. Nanti yang kita akan masukkan maksim relasi atau maksim relevansi. Nah itu kenapa? Karena kita bertanya tetapi tidak dijawab yang pendek, jawabannya ya atau tidak tapi dijawabnya dengan perkataan yang lebih banyak dengan informasi jumlah yang lebih banyak. Nah, apakah dia dikatakan melanggar atau berterima? Kita kembalikan lagi kepada budaya lagi ataupun kebiasaan masyarakat tertentu. Terkadang contohnya gini, ada orang yang kalau menolak nggak bisa bilang enggak, tetapi dia muter-muter. Nah, apakah dia melanggar kesantunan? Iya.
Betul, melanggar relevansi, melanggar maksim, iya dia melanggar maksim. Tetapi secara kesantunan dia tidak melanggar kesantunan. Kenapa? Karena di dalam komunikasi masyarakat, khususnya masyarakat mungkin budaya yang masih Jawa ya, yang masih tradisional, mengatakan langsung straight to the point tidak itu adalah lebih tidak sopan dibandingkan kita berputar-putar atau menyatakan dengan tidak langsung. Ya, melanggar ya, betul. Tetapi kalau melanggar maksim kuantitas, apakah itu buruk? Belum tentu, ya. Semua pelanggaran-pelanggaran ini belum tentu berefek buruk. Ya, melanggar maksimum kuantitas, iyalah bertele-tele sih ngomongnya gitu. Kalau mungkin untuk orang Jepang yang ngomongnya hai atau iya aja, atau mungkin orang bule gitu yang ngomongnya langsung yes or no gitu, ketemu orang Jawa gitu yang mungkin muter-muter, ini orang apa sih? Nggak bagus banget sih. Nah gitu ya kata orang bule. Tapi kemudian kalau dia ngomong dengan tetangganya yang orang Jawa juga, ya nggak apa-apa. Emang oh iya dia nggak bisa pergi. Oke malah bagus kayak gitu gitu. Nah itu maksimum kuantitas. Bisa dipahami sampai sini? Daijoubu desu. Ya, walaupun memang Grace mengatakan bahwa maksim kuantitas itu melanggar apa-apa, jangan informasi yang Anda sampaikan jangan lebih daripada yang dibutuhkan ya. Yang kedua, informasi yang Anda berikan jangan lebih daripada yang diperlukan. Saya butuhnya cuma jawaban ya atau tidak. Kenapa jawabannya bukan itu yang saya terima? Ya, itu melanggar, betul ya, melanggar maksimum kuantitas. Tetapi belum tentu melanggar etika dalam berkomunikasi dalam masyarakat tertentu. Hai, ya, segini ikimashou. Kita masuk ke 3 untuk maksim relasi atau banyak yang katakan maksim relevansi gitu kan ya. Sederhana sih simpelnya. Nyambung nggak sih gitu loh. Ya, saya ngomong begini atau saya bertanya sesuatu hal kepada mitra tutur saya, nyambung nggak jawabannya? Ya. Ternyata kalau seandainya nyambung bagaimana atau tidak nyambung bagaimana? Ya kalau dalam relasi sini ya dia mengatakan bahwa masukan yang salah atau tidak perlu tidak membangun pernyataan menjadi benar ya. Ya maksudnya masukan ini contohnya gini, gimana ya? Kembali lagi ke pertanyaan sama. Sensei hari ini Sensei ngajar nggak ya di UNAS secara offline? Contoh Dandi tanya kayak gitu ke saya. Duh hari ini hujan ya, kayaknya mendung nih. Oh kayaknya hujannya bakalannya lama nih sampai sore ya. Nggak tahu deh ya gitu kan ya, saya gitu kan bilang kayak gitu. Itu kan ngambang, ya ngambang. Kenapa orang saya nanya, udah dinanya, Sensei mau ngajar apa enggak, kok dijawabnya ngomongnya hujan, cuaca hari ini, ya kan, mendung terus, hujan nggak berhenti-berhenti gitu. Apa hubungannya sih? Ya, kita kembali lagi ke budaya di dalam pragmatik ataupun sosiolinguistik ya. Kemarin sudah dikatakan bahwa mungkin di dalam suatu tutur ada namanya implikatur. Ya, implikatur ya. Implikatur adalah sesuatu maksud ataupun hal yang tidak disebutkan tetapi ada makna di dalam itu. Baca lagi buku ini ya untuk implikatur ya. Implikatur ada di sini. Ya. Implikatur itu menyatakan bahwa mungkin saya tidak mau pergi. Saya tidak mau pergi. Nah, apakah dia mau pergi? Tidak semua orang bisa memahami hal tersebut kalau bukan berasal dari budaya ataupun dari tempat yang sama. Ya mungkin Dandi dan saya sama-sama orang Indonesia. Tahu, oh berarti Sensei nggak pergi nih. Berarti kan kayak gitu. Nah itu adalah maksim relasi atau relevansi. Sering nggak relevan? Nanya gini, Say, minjem duit dong, Indah, minjem duit dong dah. Gitu kan kata Taufik. Dah, gue minjem duit dong dah. Gitu. Kata Indah, gimana ya? Aduh kemarin tuh ya, kemarin tau nggak lo? Tau nggak Fik? Kemarin itu gue pergi ke Blok M, Fik. Terus tiba-tiba gue mampir ke mall. Ada baju keren banget loh, Fik. Gue nggak tahu deh, Fik. Tiba-tiba gue beli aja gitu loh, Fik. Gitu kan? Lo ngerti kan? Paham nggak maksudnya apa? Larang gue minjem duit, jawaban iya atau enggak gitu loh. Taufik minjem duit, kenapa Indra jawabnya ngomongin dia belanja di mall, ngomongin baju yang udah dia beli, apa hubungannya? Nah, tapi kita merasa kayak ada sesuatu, oh duitnya habis ya, habis belanja, kayak gitu ya. Ada rasa seperti itu. Atau ada orang yang menghindar gitu, ditanyanya kayak para politik gitu ya, para politikus gitu kan. Ditanya tentang kebijakan sesuatu, kebijakan. Bagaimana nih kondisi ekonomi kita nanti tahun 2023, apa akan lebih baik atau tidak gitu lah kepada Ibu Sri contoh ya, Menteri Keuangan kita. Dia akan menjawabkan, iya akan lebih baik ya, bagus sekali karena kita melihat bahwa kondisi sekarang sudah lebih baik, COVID sudah mulai menurun, bla bla bla. Itu berarti berterima. Ya, itu berterima. Oh, berarti relevan jawabannya. Akan tetapi contohnya Ibu Sri bilang
Dia tidak bicara tentang naik atau tidak naik, tapi bicara tentang perekonomian, bukan perekonomian Indonesia. Dia bicara tentang kondisi di luar negeri. Oh iya, sampai di Arab ini sekarang dalam kondisi gonjang-ganjing gitu kan. Atau jawabannya tidak sesuai dengan yang seperti kita harapkan, itu adalah melanggar. Ya, itu adalah melanggar maksim relasi ataupun relevansi. Alasan mengapa dia melanggar itu yang mesti kita cek. Ya, makanya banyak sekali penelitian-penelitian dikaitkan dengan budaya, latar belakang, etika ataupun mungkin norma dan sebagainya. Ya, jadi makanya ada kaitannya sekali dengan kesantunan. Nah, untuk tadi relevansi, tadi siapa yang nanya? Indah ya? Siapa sih? Indah Sang? Hai, Sensei. Sekarang tadi bingungnya relevan gimana? Ini saya sedang menjelaskan relevansi. Kalau saya baca dari yang tertulis itu jadi kayak, apa sih? Tapi setelah mendengar penjelasan dari Sensei jadi lebih tercerahkan sedikit ya, Sensei. Sedikit ya, lumayan lah sedikit lah. Ya lumayan lah, nggak kosong banget lah. Iya, enggak, memang kadang buku tuh seperti itu ya, karena kan saya mengambilnya teori ya. Nah, teori Grice itu kan sudah terjemahkan dalam Indonesia. Jadi begini, terkadang terjemahan itu memusingkan gitu ya. Apa sih? Kadang saya juga apa ya gitu kan. Oke lah, intinya kalau kita tanya, kita menyatakan sesuatu, apakah itu relevan atau tidak, nyambung atau enggak, intinya gitu. Ya, kalau dia nggak nyambung berarti dia melanggar maksim relasi atau relevansi. Kalau dia nyambung berarti dia menerima, ya, berterima maksim tersebut. Itu saja. Ya, jadi di sini di dalam maksim ini, melanggar atau tidak melanggar itu bukan sesuatu hal yang dinyatakan salah atau tidak salah ya. Kenapa? Karena tadi katakan ini hanyalah suatu pengelompokan terkait dengan prinsip kerjasama. Tetapi benar tidaknya, bagus tidaknya itu dikembalikan kepada masyarakat penutur tersebut. Ya. Oke, lanjut ya, kita keempat adalah maksim cara. Cara adalah melaksanakan keempat, yaitu cara itu lebih kebanyakan kesantunan, salah satu kesini juga ya. Kekaburan, keraguan-raguan, omongan yang ngalur ngidul nggak jelas ya. Hindari ketidakteraturan. Kita sekarang lagi ngomongin pragmatik, tiba-tiba saya ngomong ke sosiolinguistik, masih ada nyambung, oke, itu masih oke ya. Tapi mungkin saya ngomongin tentang kanji atau tentang bumpo gitu kan, tentang teori bumpo, nggak nyambung ya. Berarti itu ada masalah di maksim cara. Dikembalikan lagi, kenapa sih dia melanggar si maksim cara tersebut? Kenapa sih dia ngomongnya ngabur ya gitu, kayak tadi topik ngambang sih gitu, apa ya kalau orang ngomongnya ngambang-ngambang gitu, ada apa ya gitu kan ya. Kenapa sih dia orangnya nggak langsung ngomong jelas aja, bikin orang ragu gitu loh, iya atau enggak sih gitu kan ya. Nah itu juga kita harus kembalikan lagi kepada masyarakat ataupun cara ya, cara dalam komunitas tersebut dalam berkomunikasi. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk maksim. Sumimasen, Sensei. Siapa tuh? Haris, hai. Berarti maksim itu sebatas kotoba aja ya, untuk santun atau enggaknya itu kan balik lagi ke moral sosial masing-masing kan? Ya, oke. Ini kalau seandainya ngomongin maksim adalah prinsip kerjasama ya. PKS sih kita sebutnya. Prinsip kerjasama. Di sini belum menyatakan santun atau tidak santun ya. Di sini Grice hanya mengelompokkan dalam suatu masyarakat tutur ya. Dalam suatu komunitas ada yang namanya kerjasama dalam berkomunikasi atau bercakap-cakap. Kalau contohnya tidak mengikuti aturan atau cara ya, cara maksim-maksim tersebut, dikatakan dia tidak baik, gitu menurut Grice. Ya, dia sudah mengelompokkan bahwa yang baik seperti ini, yang tidak baik, yang melanggar seperti ini. Nah, kalau di sini dari spesifikasi ataupun definisi yang sudah Grice katakan, ini adalah hal yang sebaiknya dilakukan. Ya, sebaiknya dilakukan. Jangan melanggar maksim kualitas, jangan melanggar maksim kuantitas, ya, relasi ataupun cara untuk berkomunikasi yang baik seperti itu. Ya, itu betul. Tapi apakah selalu bisa dikondisikan, diterima ya semua 4 maksim ini dalam suatu masyarakat? Itu belum tentu, Harisang. Karena apa, saya kembalikan lagi, budaya, masyarakat, etika, norma, usia, dan sebagainya itu mempengaruhi semua hal dalam berkomunikasi. Di dalam berkomunikasi kerjasama itu, apakah saya bilang harus menggunakan maksim-maksim ini semuanya? Tidak. Atau harus menepati maksim ini semuanya? Tidak. Ya, karena dalam melanggar pun ternyata dalam kerjasama ataupun dalam berkomunikasi malah lebih baik gitu.
Itu maksudnya. Itu nggak ada kaitannya. Jadi GRICE itu hanya menyatakan bahwa gini loh, sebaiknya kalau kita tuh dalam bercakap-cakap dengan orang ya atau dengan masyarakat, ini loh maksim-maksimnya yang harus ditepati. Ya, seperti itu. Nah, ini kita harus kembalikan lagi ya, GRICE ini mengelompokkan ini dengan masyarakat apa gitu. Ya, dia mungkin dia tinggal di Amerika, oh berarti di Amerika, gitu ya. Atau dia melakukan penelitian dengan beberapa bahasa, beberapa negara, ya makanya baca lagi buku GRICE-nya ya, penelitian apa yang membelakangi hal ini. Seperti itu Harisang. Baik, Sensei, dimengerti. Oke, bisa paham ya. Ideska, minasang yang lain ada pertanyaan lainnya terkait maksim? Hai, ada Sensei. Siapa? Hai, Dozo. Duluan, Po. Hai, Sensei, saya mau nanya. Jadi kalau misalnya ada percakapan, tapi maksudnya dalam percakapan itu bisa mematuhi semua maksim nggak, Sensei? Nggak, tadi saya katakan sama aja dengan Haris ya. Memang sebaiknya sih memang ya, yang sebaiknya yang dikatakan oleh GRICE adalah percakapan yang baik ya, atau kerjasama yang baik adalah menggunakan semua maksim ini sesuai dengan kriteria dari GRICE ya. Ya, harus mengikuti maksim, harus benar ya. Kan kalau kualitas tuh benar nih omongannya. Kalau nggak benar nanti jadi masalah. Jangan bertele-tele dong, ya kan? Cukup jawab dengan hal yang seperlunya saja. Dan harus relevan. Ya, harus nyambung. Ngomongnya jangan kemana-mana gitu ya kalau untuk maksim cara. Sesuai, jelas, nggak bikin orang ambigu atau bingung. Itulah yang dimaksud oleh GRICE. Nah, apakah 4 poin ini harus dipatuhi? Nah, kita kembalikan lagi ke konteks atau wacananya di mana dilakukannya percakapan tersebut. Apakah 4 maksim ini harus dipakai semuanya? Enggak juga. Apakah harus berterima semuanya? Enggak juga. Atau contoh di dalam maksim tersebut, di dalam suatu wacana percakapan, contohnya wacana percakapan politik antara Jokowi dengan Anies Baswedan, ya kan? Nah, itu banyak banget tuh pelanggaran maksim tuh. Tapi mereka tetap bekerja sama kan? Masa dalam kerjasama komunikasi bisa ya? Tetap nyambung gitu ya? Masih bisa berkomunikasi. Tapi maksimnya berantakan sekali, nggak sesuai. Kenapa? Menurut saya itu nggak sesuai, Sensei ngomongnya nggak jelas, saya bikin bingung. Maksim caranya nggak ini deh, nggak kena tuh. Kenapa? Membuat orang bingung. Ada hal-hal tertentu yang tidak jelas, berarti kan ada pelanggaran di maksim cara. Nah, itu bisa Anda ambil sebagai penelitian. Oh, dia melanggar maksim cara nih, ngomongnya nggak jelas nih. Ada sesuatu gitu kan ya, ada sesuatu nih pas ini. Anda merasa seperti ada feeling, kayaknya nggak enak nih gitu kan ya. Nah, itu bisa kalian teliti. Ya, bisa kalian teliti. Ya, menggunakan Wakarimashita. Hai. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Segino hito. Udah mau habis lagi. Saya Sensei. 10 menit ya, nanti kita close. Kalau Gagu sama Bisu ngelanggar maksim cara nggak Sensei? Gagu sama Bisu. Gagu masa sama-sama Gagu dan Bisu tuh kan dua-duanya. Siapa sih? Ini Fatul ya? Aduh ampun. Nanyanya dari dulu kenapa sih begini nih? Oke, Fatul Sang Gagu. Ini prinsip kerjasama bercakap-cakap ya. Kita kembali lagi ke dalam linguistik ya. Apa itu linguistik, Fatul Sang? Apa itu ilmu linguistik? Ilmu bahasa. Oke, bahasa tuh ada bahasa seperti apa? Pakai tangan itu, bahasa yang pakai tangan kalau orang Gagu tuh. Iya, tetapi kita tidak bahas di linguistik. Linguistik adalah hanya 2, bahasa tulisan dan bahasa lisan. Kita kembali lagi ke linguistik 1. Yang itu yang kita bahas di linguistik. Nah, kalau contohnya dia di luar itu, dia menggunakan bahasa isyarat, bahasa tubuh, gestur, dan sebagainya, itu bukan kajian linguistik. Ya, linguistik bahasa. Kalau dia nggak ngomong, ya nulis. Tulisannya yang kita teliti, tulisannya kita analisis. Tapi kalau gestur ya kita kembali lagi, ilmu linguistik tidak membahas tentang gestur, kecuali terkait dengan sikap kesantunan ya. Tapi kita tidak bahas secara linguistik. Linguistik evidence, kita kembali lagi ke bukti linguistik adalah kalau nggak tuturan, ya tulisan. Itu. Ya, jadi maaf ya Fatul, ini kamu kok kayaknya nyeleneh ya. Jadi kita itu tidak membahas itu di dalam linguistik. Ya, ide sekali. Makanya saya disuruh ganti data, Sensei. Ya iyalah. Kamu kembali lagi, kita kembali lagi dong, Fatul. Ini keizinan saya loh pertama kali. Apa itu linguistik? Apa kajian linguistik? Apa yang dibahas oleh linguistik? Linguistik ada ilmu tentang bahasa. Ya, dalam bahasa itu ada apa? Bahasa hanya 2 yang dibahas. Bahasa lisan dan bahasa tulisan. Tidak ada bahasa isyarat. Ini Deska, kalau bahasa isyarat ilmu yang lain ya, bukan linguistik gitu ya. Oke, Oke, hai. Pasti suruh ganti data lah. Dasar.
Oke, Kakak ada ide kah? Dejobu? Ide. Oke, lanjut ya. Ini ada contoh ya, contoh. Ini sebentar ini kenapa begini sih? Waktu saya tinggal 7 menit lagi, saya grogi nih kenapa kealingan begini sih di keseteran ke bawah. Nah, di sini kalau kita ada beberapa contoh terkait dengan maksim kuantitas ya. Ya, contohnya selamat pagi, apakah kamu punya nomor telepon Budi? Maaf, saya tidak punya. Contoh benar di sini adalah berterima, ya, sesuai itu dengan maksim kuantitas. Kenapa? Ditanyanya memang sesuai, nggak bertele-tele jawabannya dan nyambung. Kalau salah, selamat pagi, apakah kamu punya nomor telepon Budi? HP saya rusak bulan lalu, baru saya perbaiki minggu ini, jadi saya tidak punya. Ya, jadi intinya selain dia melanggar maksim kuantitas karena memang jumlah informasinya banyak, ini juga melanggar maksim relevansi atau maksim relasi. Kenapa? Yang ditanya nomor dong, nomor telepon. Tapi kenapa informasi terkait dengan si HP dan bla 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 gitu kan, itu nggak perlu kan, seperti itu. Ini contoh untuk maksim kuantitas. Nah, kemudian untuk maksim kualitas ya begini. Ini sate ayam atau kambing? Ayam berkepala kambing. Kan konyol. Ya, ini sate ayam atau kambing? Jawabannya mau sate ayam atau kambing. Lah kenapa? Jawabnya ayam berkepala kambing, berarti kan nggak sesuai ya, nggak berkualitas jawabannya. Ini melanggar. Nah, tinggal tanyakan, kenapa sih dia melanggar? Ya, karena kan sering ini banget yang namanya maksimum kualitas dan kuantitas itu sering banget dipakai komedian, para pelawak. Itu banyak banget pelanggaran masif kualitas pastinya. Kenapa nggak nyambung sama relevansi itu pasti gitu. Selain nggak nyambung, kemudian juga bertele-tele gitu kan. Nah itu maksudnya ke dalam kualitas. Nah kalau dia berkata berterima atau enggak tergantung konteks wacananya dipakai di mana. Kalau dia lagi ngelawak, lucu ketawa, oh nyambung. Berarti dapet gitu kan, dapet tujuan dari lawak tersebut itu bikin orang ketawa. Tapi kalau kayak gini, Anda tanya ke teman Anda, ayam berkepala kambing, gimana reaksi Anda? Nyengir kesel aja Sensei. Bingung nggak sih? Bingung ya. Nggak pengen nimpuk nggak sih temennya? Kayak nimpuk. pengen respect aja sih, tawa respect. Iya kayaknya sih gitu ya. Pengen nimpuk pakai apa yang ada dekat meja kita gitu kan ya, kesel gitu kan. Nah ini kita kembali ke, tapi kalau dalam konteks mungkin komedi ya mungkin lucu, malah ketawa, nggak ditimpuk malah gitu kan, malah heboh gitu kan ya, itu lain lagi berarti ya, lain lagi. Ya ini untuk maksim kualitas contohnya, ini maksim relevansi. B, ada telepon untuk kamu. Saya lagi di belakang, Bu. Nah, di belakang, kenapa dia melanggar maksim relevansi? Kalau untuk orang Indonesia, belakang tahu. Ada arti lain selain betul-betul arti literally-nya untuk belakang, mungkin di belakang ya. Tempat posisinya ada di belakang. Tapi kalau selain itu, makna lain dari belakang adalah kan di jamban, apa di WC, atau di toilet, di kamar mandi ya, itu menggunakan belakang. Nah, kalau seandainya mungkin orang Jepang mengatakan saya di belakang, usironi imas yo. Oh, usironi imas. Oh, toka. Padahal di toilet ada di depan gitu kan. Loh, kok katanya di belakang tapi kamu di toilet gitu kan? Itu melanggar. Kenapa? Karena pemahamannya berbeda. Tapi kalau kita sama-sama orang Indonesia, saya lagi di belakang, Bu. Oh iya, lagi di WC. Gitu kan? Tahu. Oh iya. Itu tidak melanggar. Nah, itu kita saya kembalikan ke budaya dari masyarakat tersebut, ya. Ideska? Nah, oke ya. Ini tentang maksim. Sebelum saya tutup, nanti kita sesi 2 kita membahas tentang kesantunan. Ada pertanyaan? Karena waktunya hanya tinggal berapa menit lagi? Oke, 3 menit lagi. Sensei, saya mau nanya. Itu yang contoh dari maksim kuantitas yang salah bisa masuk ke contoh maksim relevansi nggak? Bisa. Tadi kan saya bilang, tadi sudah jelaskan tadi. Mana tadi ya? Ini ya, ini tadi sudah jelaskan. Iya. Yang HP, berarti Ali tadi nggak dengar saya ngejelasin. Iya, saya nggak dengerin, coba saya pikir ya. Enggak, di dalam suatu percakapan, ya mungkin dia banyak melanggar, kita tidak melihat, bisa ada 2 maksim, 3 maksim, atau 4 maksim sekaligus juga bisa. Tergantung Anda mau menelitinya dengan teori yang apa, budaya yang apa. Oh ini Sensei ini nggak nyambung nih, oke, berarti relevansinya nggak berterima. Kemudian secara kuantitas, iya, dia melanggar juga. Kenapa saya nanyanya pendek, jawabannya panjang banget. Ya kan? Itu jumlah informasinya terlalu berlebih, berarti dia melanggar.
Nah, jadi dalam suatu percakapan ya mungkin pelanggaran maksim itu lebih dari satu gitu. Itu banyak terjadi. Bisa seperti itu. Hai, Jades. Oke, ada lagi? Sensei, kalau misalnya jawabnya di depannya, saya punya tapi HP saya rusak, berarti bisa masuk ke maksim relevansi enggak, Sensei? Mas berterima ya maksudnya ya, bukan melanggar ya. Ya, dia berarti berterima. Kenapa? Maaf saya punya tapi HP saya rusak gitu kan. Dia nggak bisa dilihat nih gitu kan nomornya. Masih berterima. Kenapa? Relevan. Ya, relevan. Pertama dia langsung menjawab dengan jelas di awal. Ya, langsung ngerti dong. Ya. Anda menjawab seperti itu, saya ngerti. Oh iya, kamu punya, tapi nggak bisa dilihat karena HP saya rusak. Ya, capek deh. Paling kan gitu kan teman Anda. Ya, capek. Tapi masih relevan. Kenapa? Masih sesuai dengan harapan gitu loh. Dan masih nyambung gitu ngomongin tentang nomor HP. Baik, berarti dia mematuhi maksim relevansi tapi melanggar maksim kuantitas ya, Sensei? Betul sekali. Betul sekali. Betul, bagus siapa ya tadi itu yang ngomongnya? Nggak jelas nih. Ayu, Sensei. Oh, Ayu Sang. Oke, betul. Betul sekali. Dia berarti mematuhi maksim relevansi tapi menyalahi maksim kuantitas. Kenapa? Iya, nyambung pertama relevan, nyambung ya kan? Ngomongin masalah HP, nomor HP benar. Tetapi kuantitasnya yang berlebih di belakangnya, ya udah dong cukup dong. Iya saya ada sih gitu kan, saya punya sih. Nah kalau saya punya sih, mana dong nomornya? Ya berarti kan juga kan nggak mematuhi. Jadi kan kerjasama nggak terjalin juga kan? Itu gimana sih katanya punya mana gitu? Tapi kalau santai, aku punya sih, tapi HP saya lagi rusak, ini nggak bisa juga. Nah itu kan juga mematuhi maksim relevansi, menyalahi maksim kuantitas, tetapi percakapan tersebut berterima. Prinsip kerjasama di dalam suatu percakapan tersebut masih oke. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Oke, kita sudahi dulu untuk yang prinsip kerjasama. Nanti kita kembali lagi di link yang sama ya. Sampai nanti. Saya juga belum absen soalnya. Jane, matatode. Baik. Nah, ini saya pasti kayak convert dulu nih. Jadi agak lama saya nggak bisa langsung connect ya. Bisa komputer saya kan ini direkam soalnya. Hai, Sensei. Oke, sebentar. Rekamannya mana? Kok tadi nggak ngerekam ya?